Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Astuti. Saya dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Transnasional. Hukum Pidana Transnasional merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot sebanyak 2 SKS. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait salah satu jenis kejahatan transnasional, yaitu tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang adalah salah satu jenis kejahatan terorganisasi transnasional yang tumbuh paling cepat dan memiliki dampak langsung terbesar pada individu. Perdagangan manusia ini dapat berkembang dengan pesat tidak terlepas dari peran dari kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, pesatnya perdagangan manusia ini juga terjadi karena penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan di perbatasan. Perdagangan orang mengeksploitasi beberapa populasi dan komunitas yang paling rentan, seperti orang miskin, orang yang masih muda, misalnya anak-anak, perempuan, tunawisma, orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, atau orang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Mereka dimanfaatkan dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan baik secara material maupun imaterial. Dan tidak jarang mereka juga dieksploitasi, dilakukan dengan disertai ancaman kekerasan, penipuan, ataupun pemaksaan. Bentuk-bentuk dari eksploitasi yang dilakukan antara lain perbudakan, pelacuran, pencabulan, penindasan, penjualan organ tubuh, atau bentuk pekerjaan lainnya dengan mengambil manfaat dari keterampilan atau kemampuan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan orang definisinya dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Perdagangan orang ini dapat dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang dapat tereksploitasi. Perdagangan orang merupakan salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia, karena fokus dari perdagangan orang ini adalah mengeksploitasi kemampuan manusia dengan menjadikannya sebagai komoditas untuk dijual belikan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Misalnya dalam eksploitasi seksual atau eksploitasi untuk dijadikan tenaga kerja dengan upah yang murah atau bahkan tidak diberikan upah kerja paksa misalnya. Maka tidak mengherankan jika perdagangan manusia ini disebut dengan perbudakan modern, karena perbuatan tersebut benar-benar memberikan dampak dan akibat yang merusak nilai-nilai dan martabat seorang manusia. Interpol merilis beberapa bentuk perdagangan orang. Bentuk perdagangan orang itu terdiri dari 1. Perdagangan untuk kerja paksa, 2. Perdagangan untuk kegiatan kriminal, 3. Perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, 4. Perdagangan untuk menjual organ tubuh manusia, dan 5. Penyelundupan manusia untuk diperdagangkan. Perdagangan untuk kerja paksa biasanya dilakukan karena korban ditipu untuk direkrut dan diperdagangkan dan dipaksa melakukan pekerjaan yang menjadikan mereka sebagai budak di berbagai pekerjaan. Misalnya di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, atau pekerjaan konstruksi, atau sebagai asisten rumah tangga dan pekerjaan lainnya. Tidak jarang para korban ini mendapatkan upah yang sangat rendah atau bahkan tidak diberikan upah sama sekali. Lalu yang kedua, perdagangan untuk kegiatan kriminal. Biasanya para korban ini dipaksa untuk melakukan berbagai kegiatan ilegal melalui kelompok kejahatan terorganisir dengan orientasi keuntungan yang besar, misalnya dalam perdagangan narkotika. Lalu yang ketiga, perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual.
Perdagangan ini sangat lazim ditemukan dan mempengaruhi hampir setiap wilayah di dunia, di mana perempuan dieksploitasi secara seksual, baik dijadikan sebagai pelacur atau terlibat dalam industri pornografi. Yang keempat, perdagangan untuk menjual organ tubuh manusia. Ini dilatar belakangi karena memang di beberapa negara masih kesulitan untuk memperoleh donor organ tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah penyelundupan manusia untuk diperdagangkan. Penyelundupan manusia ini memiliki keterkaitan erat dengan perdagangan manusia, di mana korban dipaksa untuk melakukan beberapa pekerjaan tertentu di sepanjang perjalanan ilegal mereka saat mereka melintasi perbatasan. Perdagangan orang dan penyelundupan manusia ini sama-sama melibatkan pergerakan manusia. Meskipun demikian, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Penyelundupan manusia secara garis besar merujuk pada serangkaian tindakan memasukkan warga negara asing ke negara tujuan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan keimigrasian. Dalam prosesnya, orang yang diselundupkan biasanya juga memberikan imbalan kepada pihak penyelundup. Dengan kata lain, orang yang diselundupkan melakukan perbuatannya dengan secara sadar dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Penyelundupan manusia ini dapat terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor, misalnya terkait faktor keamanan dan keselamatan di mana di negara asal tengah terjadi konflik yang menjadikan suatu negara tidak lagi nyaman untuk dihuni. Lalu ada faktor politik dan juga faktor ekonomi juga turut mempengaruhi di mana adanya keinginan untuk mendapatkan atau untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Penyelundupan manusia ini juga menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan dan dengan resiko yang relatif rendah. Sehingga penyelundupan manusia juga dapat melibatkan kelompok kriminal terorganisir, di mana kelompok ini akan memfasilitasi jalan ilegal bagi para migran untuk dapat melintasi batas negara agar sampai ke negara tujuan. Misalnya dengan menyediakan dokumen perjalanan ilegal atau tanpa dokumen sekalipun. Nah, jaringan penyelundupan ini bisa luas dan sangat kompleks dan dapat mencakup orang-orang yang melakukan sejumlah peran secara berbeda. Misalnya ada orang yang berperan sebagai perekrut atau perantara, ada orang yang berperan sebagai pemandu, pengemudi atau kapten kapal, lalu ada juga yang berperan sebagai orang yang memberikan dokumen perjalanan secara ilegal, dan juga ada orang yang berperan untuk menyediakan akomodasi di sepanjang perjalanan. Dapat disimpulkan bahwa penyelundupan manusia ini dapat terjadi karena korban secara sukarela bahkan dengan kesadaran dan juga tidak jarang mereka membayar penyelundup untuk masuk ke suatu negara tertentu. Dan hubungan dengan penyelundup akan berakhir ketika korban sudah sampai di negara tujuan. Sedangkan perdagangan manusia terjadi sejak awal, di mana manusia dieksploitasi, dijadikan komoditas dengan unsur penipuan, pemaksaan, dan juga kekerasan. Meski berbeda, baik penyelundupan manusia maupun perdagangan orang ini dijalankan oleh sindikat kejahatan internasional atau oleh kelompok kejahatan terorganisir. Dan dua-duanya sama-sama merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Sehingga diperlukan kerjasama yang serius antar negara untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Bentuk kerjasama tersebut bisa dimulai dengan meratifikasi konvensi atau protokol yang berkaitan dengan perdagangan orang atau penyelundupan manusia. Bisa juga dengan membuat perjanjian timbal balik dan bisa dengan meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, misalnya dengan melakukan koordinasi yang baik dengan Interpol. Demikianlah materi tentang tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.